Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusleli Segian dengan NIM 2020-31257. Sebelumnya saya akan memaparkan tentang materi yang disampaikan oleh kegiatan dari BUMN Goes to ITPLN. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama itu apa sih yang BUMN lakukan di ITPLN? Nah, BUMN itu memberikan sebuah motivasi kepada mahasiswa agar tahu bahwasanya banyak yang dilingkup oleh BUMN ini. Lalu mereka memberitahu bahwa jajaran direktur BUMN yang sekarang itu 10% diisi oleh kaum milenial dan tak jarang loh dipimpin oleh seorang wanita seperti Direktur PT Angkasa Pura. Lalu ada Direktur Transformasi dan Digital Bio Farma. Yang terakhir mungkin saya beri contoh Direktur PT Pertamina dan masih banyak lagi. Lalu Hilerasi DSDA mendukung transformasi dan inovasi yang dalam kata lainnya eco lifestyle yang dilakukan oleh BUMN sendiri. Lalu kinerja BUMN di tengah pandemi bisa dilihat dari laporan keuangan yang mengalami kenaikan sebanyak 8% dengan revenue-nya 18%, lalu margin EBITDA-nya 20% dan laba bersihnya sebanyak 832,2% dan penurunan bunga sebanyak 72,5 triliun. Nah, jadi produk dari BUMN yaitu yang diluncurkan oleh subholding dan holding PLN. Ada yang pertama terdapat PLN Energy Primer, yang kedua ada PLN Nusantara Power Company Generation 1 dan 2, lalu yang ketiga ada PLN Icon Plus. Nah, mungkin teman-teman nanya sih apa sih itu teman-teman, atau mungkin ada yang mendengar geothermal atau tentang kata-kata yang lain selama kemarin itu kegiatannya, mungkin teman-teman tanda tanya ya. Nah, mungkin saya memaparkan sedikit pengertiannya, yang dimana geothermal adalah pembangkit listrik menggunakan tenaga panas bumi. Jadi itu bergerak mungkin di bidang seperti PLTU mungkin ya, menurut saya ya. Lalu ada solar cell, adalah pembangkit listrik tenaga matahari. Lalu battery recycling adalah daur ulang komponen baterai agar tidak mencemari lingkungan. Sangat ramah bukan? Smart grid, teknologi terkini yang memungkinkan untuk menjual surplus listrik yang dihasilkan charging station beralih dari BBM ke tenaga listrik. Nah, mungkin sebagai contohnya seperti di TPLN ya. Sekarang itu di TPLN sudah ada PLTU mini. Mungkin saya salah pengucapan, tapi yang saya dengar tuh seperti itu. PLTS mini. Nah, jadi PLTS mini ini fungsionalnya sebagai tempat mengisi baterai, atau seperti yang tadi tuh menghasilkan surplus listrik charging station. Contoh seperti mungkin teman-teman sudah pernah lihat mobil gitu ya, mobil yang di baterainya itu diisi pakai listrik gitu ya, atau motor-motor Grab sekarang kan sudah pakai itu gitu. Nah, jadi ITPLN sendiri telah menyediakan tempat itu khusus untuk kendaraan atau transportasi yang bergerak di bidang ketenaga listrikan. Nah, jadi mungkin dalam jangka waktu yang singkat, beberapa tahun yang ke depan, nanti mungkin semua transportasi ataupun teknologi sudah menggunakan atau mengandalkan ketenaga listrikan. Tidak mungkin kan perkembangan zaman ini sampai di situ-situ saja gitu. Jadi mungkin nanti perkembangan itu selalu meningkat. Dan untuk saat ini saja mungkin sudah dibilang beberapa orang masyarakat telah menggunakannya. Ya memang sih dengan harga yang masih mahal. Mungkin jika kebanyakan nantinya manusia atau masyarakat menggunakannya, transportasi yang bertenaga listrik ini, mungkin harganya akan turun begitu. Lalu apa sih keterkaitannya dengan rekayasa perangkat lunak? Lah, BUMN sendiri, nah saya ulang,
keterkaitan dengan rekayasa perangkat lunak itu apa sih? Mungkin gitu ya pertanyaannya ya. Nah, mungkin penjabaran sedikit dari saya ya. BUMN sendiri sekarang sedang gencar-gencarnya untuk memperbaiki kinerja dan banyak menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk masyarakat guna menghadapi transformasi digital era 4.0 ini. Nah, dan peran BUMN itu sendiri untuk mendorong pencapaian Indonesia di generasi 20, khususnya peranan yang signifikan dari perusahaan-perusahaan BUMN. Indonesia menggerakkan transformasi menyeluruh di BUMN. Mulai dari klasterisasi, pembentukan berbagai holding, meningkatkan daya saing, profesionalisme, dan tata kelola perusahaan hingga meningkatkan keterwakilan perempuan dan kaum muda di jajaran direksi BUMN. Jadi mungkin teman-teman atau mungkin sekarang sudah tidak heran ya melihat juga banyak pemimpin itu yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, bukan ingin membandingkan dengan perempuan dengan laki-laki, cuman makin bertambahnya tahun, makin berjalannya masa depan, perempuan itu juga semakin bergerak, semakin di depan gitu. Jadi tidak semuanya itu apa-apa itu laki-laki gitu, sedikit menyinggung ya. Nah, jadi tuh peran perempuan itu sangat besar. Dan saya cuma mau memberitahu bahwasanya pada materi yang kemarin disampaikan di BUMN kemarin menekankan bahwa masih muda dengan umur yang 30-an sudah menjadi direktur, sudah menjadi menteri, dan sudah menjadi kepala bagian dan lain-lain. Nah, jadi motivasi yang saya dapatkan itu mari kaum pemuda-pemudi atau masyarakat milenial yang muda untuk bergerak dan maju dan semangat dalam meraih masa depannya. Karena di zaman sekarang, kenapa kepala PT Pertamina itu bisa menjadi kepala di Pertamina itu dengan umur yang segitu. Nah, itu sebuah motivasi. Jadi dari materi ini mendorong mahasiswa yang kemarin itu untuk lebih semangat mengejar masa depannya gitu. Selagi muda, kenapa tidak gitu ya kan ya. Lalu hubungan ITPLN apa sih dengan BUMN? Kenapa BUMN harus ke ITPLN gitu ya? Nah, yang saya tahu itu ITPLN dan BUMN sendiri tentu saja memiliki keterkaitan secara struktural. ITPLN sendiri berdiri di bawah naungan YPK PLN. Dan YPK sendiri merupakan perusahaan yang banyak berkontribusi dalam bidang pendidikan dan didirikan oleh PT PLN Persero, yang dimana PT PLN Persero sendiri merupakan bagian dari banyaknya perusahaan yang ada di BUMN. Jadi hubungannya ITPLN dengan BUMN itu sangat terhubung ya. Sampai sini mungkin saya sudah menjelaskan secara rincinya gitu. Nah, keuntungan ITPLN jika berminat bekerja di BUMN apa sih? Emang ada? Emang yakin diterima? Mungkin gitu ya. Mungkin sempat berpikir pesimis ya. Nah, keuntungannya itu pertama peluang kerjanya banyak ya. Apalagi mereka sudah memaparkan materi dengan ITPLN dan mereka tahu bahwa ITPLN di bawah naungan PT PLN Persero gitu. Visi dan misi dari PLN selaras dengan menghadapi revolusi 4.0 dan menghadapi transisi energi. BLKA meluncurkan program mengenai peluang karir yaitu Future Karirku ITPLN yang membuat 1. Posting lowongan kerja dan magang. Nah, yang kemarin dapat materi itu kan semester 5 dan 7. Nah, di situ sedang gencar-gencarnya lah ya mempersiapkan magang dan sedang magang lalu mempersiapkan skripsi. Di Karirku TPLN memfasilitasi Anda untuk membagikan berbagai informasi terkait lowongan pekerjaan dan kesempatan magang, serta menjaring talenta unggul pada bidang kelistrikan yang unggul secara efisien dan tepat sasaran. Kenapa di bidang kelistrikan? Karena pada zaman yang akan maju itu
ya mengandalkan listrik gitu. Contohnya seperti mobil sekarang kan, ya motor gitu ya. Lalu yang kedua, company talk. Promosikan brand perusahaan Anda kepada mahasiswa dan alumni kami secara online atau daring maupun luring. Yang ketiga, career fair. Kami telah berpengalaman dalam menyelenggarakan career fair setiap tahun yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 talent yang berkualitas. Daftarkan brand perusahaan Anda untuk berpartisipasi dalam career fair melalui portal karirku. Lalu ada kampus hiring. Karirku memudahkan Anda dalam melakukan kampus hiring meliputi assessment test, tes psikolog, interview, FGD, dan LGD. Anda dapat langsung mengatur penjadwalan kampus hiring dengan desain kegiatan, waktu pelaksanaan, dan fasilitas ruang melalui layanan karir dari alumni ITPLN. Lalu verifikasi alumni. Penting gak sih? Penting. Karirku membantu Anda untuk mendapatkan informasi yang valid terhadap alumni ITPLN. Anda dapat dengan mudah melakukan verifikasi data alumni ITPLN untuk kebutuhan rekrutmen maupun promosi jabatan di perusahaan yang Anda pimpin. Anda cukup menuliskan data alumni, mengunggah dokumen pendukung untuk pendukung mengetahui validasi alumni ITPLN. Secara struktural berhubung langsung dengan BUMN loh. Mendukung program mahasiswa bersertifikat yang sudah melakukan MOU dengan ITPLN untuk magang di BUMN. Nah, begitu kira-kira ya. Mungkin sedikit materi yang dapat saya paparkan, saya jelaskan dari kegiatan Ghost to Campus ITPLN dari pihak BUMN. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Sampai bertemu mungkin di next time jika BUMN datang lagi. Oke? Selamat siang. Sebelumnya saya minta maaf atas tutur kata saya yang kurang sopan atau penyampaian saya yang kurang tepat. Saya minta maaf. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali lagi. Bye bye.